Everybody sing that shit. Shit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami yang berjudul Pengawasan dan Pemeriksaan di Sektor Publik. Sebelum itu, perkenalkan nama anggota dari kelompok kami dengan saya, Angelina Putri Faradia sebagai moderator dan penyaji pertama, Lutfi Yasonya Labibah sebagai penyaji kedua, Vita Ariyanti sebagai penyaji ketiga. Sekarang kita masuk ke pokok pembahasan pengawasan. Yang pertama ada pengertian pengawasan, yang kedua ada tugas atau fungsi pengawasan, yang ketiga ada macam-macam pengawasan, yang keempat ada metode pengawasan, yang kelima ada prinsip-prinsip pengawasan, yang keenam ada prosedur pengawasan, dan yang ketujuh ada peranan pimpinan di dalam proses pengawasan. Selanjutnya, kita masuk ke pokok pembahasan pemeriksaan. Yang pertama, ada teori audit sektor publik. Yang kedua, ada sistem audit keuangan sektor publik. Yang ketiga, ada siklus audit keuangan sektor publik. Yang keempat, ada teknik audit keuangan sektor publik. Dan yang kelima, ada contoh praktik audit sektor publik. Di dalam teori audit sektor publik juga ada beberapa bagian yang akan dijelaskan, yaitu yang pertama ada definisi audit sektor publik, yang kedua ada regulasi audit sektor publik, yang ketiga ada audit sektor publik dan bisnis, yang keempat ada jenis audit sektor publik, dan yang kelima ada audit keuangan sektor publik. Sekarang kita masuk ke materi pengawasan. Pengertian pengawasan. Menurut MC Farlan, pengawasan merupakan suatu proses di mana pimpinan ingin mengetahui apakah hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya sesuai dengan rencana, perintah, tujuan, atau kebijaksanaan yang telah ditentukan. Pengawasan bertujuan agar hasil pelaksanaan pekerjaan diperoleh secara berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Tugas atau fungsi pengawasan. 1. Mendidik para pejabat agar mereka melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan. 2. Untuk mencegah terjadinya penyimpangan, kelalaian, dan kelemahan agar tidak terjadi kerugian yang tidak diinginkan. 3. Untuk memperbaiki kesalahan dan penyelewengan agar hasil pelaksanaan pekerjaan tidak mengalami hambatan dan pemborosan-pemborosan. Macam-macam pengawasan. Macam-macam pengawasan ada 4. 1. Pengawasan dari dalam. Pengawasan dari dalam atau internal control berarti pengawasan yang dilakukan oleh aparat atau unit pengawasan yang dibentuk di dalam organisasi itu sendiri. 2. Pengawasan dari luar.
atau external control. Pengawasan dari luar berarti pengawasan yang dilakukan oleh aparat atau unit pengawasan dari luar organisasi itu. 3. Pengawasan preventif. Arti dari pengawasan preventif adalah pengawasan yang dilakukan sebelum rencana itu dilaksanakan. 4. Pengawasan represif. Arti dari pengawasan represif adalah pengawasan yang dilakukan setelah adanya pelaksanaan pekerjaan. Metode pengawasan. Metode pengawasan ada 6, yaitu 1. Pengawasan langsung. Pengawasan langsung adalah apabila aparat pengawasan atau pimpinan organisasi melakukan pemeriksaan langsung pada tempat pelaksanaan pekerjaan, baik dengan sistem inspektif, verifikatif, maupun dengan sistem investigatif. 2. Pengawasan tidak langsung. Pengawasan tidak langsung adalah apabila aparat pengawasan atau pimpinan organisasi melakukan pemeriksaan pelaksanaan pekerjaan hanya melalui laporan-laporan yang masuk padanya. 3. Pengawasan formal. Pengawasan formal adalah pengawasan yang secara formal dilakukan oleh unit atau aparat pengawasan yang bertindak atas nama pimpinan organisasinya atau atasan daripada pimpinan organisasi itu. 4. Pengawasan informal. Pengawasan informal adalah pengawasan yang tidak melalui saluran formal atau prosedur yang ditentukan. Pengawasan ini biasanya dilakukan oleh pejabat pimpinan dengan melalui kunjungan yang tidak resmi atau secara inkogito. 5. Pengawasan administratif. Pengawasan administratif adalah pengawasan yang meliputi bidang keuangan, kepegawaian, dan material. 6. Pengawasan teknis. Pengawasan teknis adalah pengawasan terhadap hal-hal yang bersifat fisik, misalnya pemeriksaan terhadap pembangunan gedung, pemeriksaan terhadap pembuatan kapal, pemeriksaan terhadap penanaman padi di sawah, pemeriksaan kesehatan rakyat di desa, dan sebagainya. Prinsip-prinsip pengawasan. Prinsip-prinsip pengawasan ada 5, yaitu 1. Pengawasan berorientasi kepada tujuan organisasi. 2. Pengawasan harus objektif, jujur, dan mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. 3. Pengawasan harus menjamin daya dan hasil guna pekerjaan. 4. Pengawasan harus berdasarkan atas standar objektif, teliti, dan tepat. 5. Pengawasan harus bersifat terus-menerus. Prosedur pengawasan. 1. Observasi, pemeriksaan, dan peninjauan kembali. 2. Pemberian contoh. 3. Pencatatan dan pelaporan atau recording and reporting. 4. Pembatasan wewenang. 5. Sensor. 6. Anggaran atau budget. 7. Menentukan peraturan, perintah, dan prosedur. 8. Tindakan disiplin. Peranan pimpinan di dalam proses pengawasan. Pimpinan harus mempunyai alat-alat pengawasan dalam hal-hal yang diperhatikan, tetapi ia harus menggunakan pertimbangan di dalam pengembangan dan pelaksanaannya. Pengawasan dalam arti sebagai fungsi pimpinan, bukan dalam arti mendominasi bawahannya, tetapi dalam arti memberikan bimbingan dan pengarahan terhadap usaha-usaha daripada bawahannya untuk mencapai hasil-hasil yang dimaksudkan. Sekarang kita masuk ke materi pemeriksaan. Definisi audit. Audit merupakan suatu proses sistematik yang secara objektif terkait evaluasi bukti-bukti berkenaan dengan asersi tentang kegiatan dan kejadian ekonomi guna memastikan derajat atau tingkat hubungan antara asersi tersebut dengan kriteria yang ada serta mengkomunikasikan hasil yang diperoleh kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Dari definisi tersebut, beberapa bagian perlu mendapatkan perhatian, yaitu 1. Proses sistematis. Audit merupakan aktivitas terstruktur yang mengikuti suatu urutan yang logis. 2.
objektivitas. Hal ini berkaitan dengan kualitas informasi yang disediakan serta kualitas orang yang melakukan audit. 3. Penyediaan dan evaluasi bukti. Hal ini berkaitan dengan pengujian yang mendasari dukungan terhadap asersi ataupun representasi. 4. Asersi tentang kegiatan dan kejadian ekonomi. Hal ini merupakan deskripsi yang luas tentang subjek permasalahan yang diaudit. 5. Derajat hubungan kriteria yang ada. Hal ini berarti suatu audit memberikan kecocokan antara asersi dan kriteria yang ada. 6. Mengkomunikasikan hasil. Agar bermanfaat hasil, audit perlu dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Regulasi dalam audit sektor publik. 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, di mana undang-undang tersebut berisi identifikasi masalah dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, serta profesional berdasarkan standar pemeriksaan untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keadilan informasi mengenai pengelolaan serta tanggung jawab keuangan negara. 2. Standar Pemeriksaan Keuangan Negara atau SPKN oleh BPK tahun 2007. Diharapkan hasil pemeriksaan BPK dapat lebih berkualitas, yaitu memberi nilai tambah yang positif bagi pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Audit sektor publik dan sektor bisnis. Audit sektor publik dilakukan pada organisasi pemerintahan yang bersifat nirlaba, seperti Pemda, BUMN, BUMD, insta lain yang berkaitan dengan pengolahan aset kekayaan negara dan organisasi sektor publik lainnya, seperti LSM, serta partai politik. Sedangkan audit sektor bisnis dilakukan pada perusahaan milik swasta yang berorientasi laba. Audit sektor publik dan sektor bisnis sama-sama terdiri dari audit keuangan, audit kinerja, dan audit untuk tujuan tertentu. Jenis-jenis audit sektor publik. 1. Audit keuangan mencakup tujuan audit keuangan maupun audit kinerja, di mana audit melihat pelaksanaan sistem pengendalian internal atas masalah yang berkaitan dengan ketaatan pada peraturan perundang-undangan atau atas sistem berbasis komputer. 2. Audit kinerja kegiatan pemeriksaan dengan lingkup tertentu yang tidak dibatasi periodenya dan lebih spesifik pada area pertanggungjawaban yang diduga mengandung efisiensi atau indikasi penyalahgunaan wewenang, dengan hasil audit berupa rekomendasi untuk ditindaklanjuti tergantung pada derajat pertimbangan wewenang yang ditemukan. Audit keuangan sektor publik. Audit keuangan meliputi unsur 1. Segmen laporan keuangan, dokumen permintaan anggaran, dan perbedaan antara realisasi kinerja keuntungan serta yang diperkirakan. 2. Pengendalian internal atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3. Pengendalian atau pengawasan internal atas penyusunan laporan keuangan dan atas pengamanan aktiva, termasuk pengendalian atau pengawasan atas penggunaan sistem berbasis komputer. 4. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dugaan kecurangan. Sistem audit keuangan sektor publik. Sistem audit keuangan sektor publik terdiri atas 1. Pemeriksaan siklus pendapatan. 2. Pemeriksaan siklus belanja. 3. Pemeriksaan aktiva tetap. 4. Pemeriksaan jasa personalia. 5. Pemeriksaan siklus investasi atau pembiayaan. 6. Pemeriksaan siklus saldo kas. Sistem audit keuangan sektor publik. Ada 6. Yang pertama, pemeriksaan siklus pendapatan. Tujuan audit siklus pendapatan adalah untuk mengungkapkan ada tidaknya salah saji yang material dalam proses pendapatan daerah atau organisasi, dana perimbangan, dan pendapatan lain-lain yang sah. Jenis koreksi pembukuan yang harus dilakukan atas pendapatan adalah sebagai berikut. 1. Kesalahan pembukuan atau penyajian saldo awal tahun anggaran atau sisa perhitungan anggaran tahun lalu. 2. Kesalahan pembukuan atau penyajian pendapatan daerah.
3. Kesalahan pembukuan atau penyajian saldo akhir tahun anggaran sisa perhitungan anggaran tahun perhitungan. 4. Kesalahan penyajian dalam daftar lampiran perhitungan anggaran tahun anggaran perhitungan. 5. Kesalahan yang wajib dikoreksi oleh auditor yang terdiri atas kesalahan pembukuan, kekeliruan pencatatan, kesalahan pembebanan, kesalahan penjumlahan, dan pengurangan angka aritmatika. 2. Pemeriksaan siklus belanja. Tujuan audit siklus belanja adalah untuk memperoleh bukti mengenai masing-masing asersi yang signifikan yang berkaitan dengan transaksi dan saldo siklus belanja. 1. Berbagai proses dan keputusan untuk memperoleh barang dan jasa yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan organisasi sektor publik. 2. Risiko bawaan pos belanja organisasi sektor publik pada banyak organisasi sangatlah tinggi. 3. Tingginya volume transaksi akan memperbesar kemungkinan terjadinya salah saji. 4. Tingginya risiko bawaan siklus belanja menyebabkan banyak organisasi sektor publik memprioritaskan atau memperluas struktur pengendalian internal siklus belanja untuk mencegah dan mendeteksi salah saji. 5. Pengujian pengendalian tergantung pada pertimbangan biaya manfaat. Yang ketiga, pemeriksaan aktiva tetap. Aktiva tetap merupakan aset atau harga yang dimiliki oleh organisasi sektor publik yang digunakan dalam kegiatan operasi organisasi. Tujuan audit aktiva tetap adalah untuk memperoleh bukti tentang setiap asersi signifikan yang berkaitan dengan transaksi dan saldo aktiva tetap. Yang keempat, pemeriksaan jasa personalia. Siklus jasa personalia sangat penting karena masalah gaji, pajak penghasilan pegawai, dan biaya ketenaga kerjaan lainnya merupakan komponen biaya utama di hampir semua entitas. Yang kelima, pemeriksaan siklus investasi, pembiayaan. Investasi ini pada umumnya merupakan bagian dari strategi jangka panjang suatu organisasi sektor publik. Jangka waktu investasi merupakan tidak lebih dari satu periode akuntansi. Yang keenam, pemeriksaan siklus saldo kas. Saldo kas berasal dari pengaruh kumulatif siklus belanja, siklus investasi, dan siklus jasa personalia. Tujuan audit saldo kas adalah untuk memperoleh bukti tentang masing-masing asersi yang signifikan yang berkaitan dengan transaksi dan saldo kas. Siklus audit keuangan sektor publik. Terdapat 17 siklus dalam audit keuangan sektor publik. Yang pertama, perencanaan audit keuangan. Standar pertama dari GAS General Accepted Auditing Standard di Indonesia SPAP untuk audit lapangan adalah perencanaan yang memadai. 3 alasan utama mengapa seorang auditor harus mempersiapkan rencana kontrak kerja yang tepat sehingga yang pertama, auditor dapat memperoleh cukup bukti kompeten untuk kondisi yang ada. Yang kedua, membantu menjaga agar biaya audit yang dikeluarkan tetap wajar. Yang ketiga, serta menghindari kesalahpahaman dengan klien. Yang kedua yaitu penetapan regulasi audit. Bagian ini penting dalam proses audit karena dibutuhkan aturan untuk memberikan arahan yang jelas dan sebagai kontrol agar pelaksanaan audit laporan keuangan bisa memberikan opini yang tepat. Yang ketiga, penyusunan perencanaan audit tahunan oleh lembaga auditor. Setelah ditetapkan aturan dan regulasi, langkah selanjutnya adalah menyusun perencanaan. Perencanaan audit yang matang akan sangat menentukan kesuksesan audit. Yang keempat, temu perencanaan audit tahunan. Setelah lembaga auditor selesai menyusun perencanaan audit tahunan, kemudian mereka bertemu dengan kepala atau pimpinan organisasi sektor publik untuk membicarakan perencanaan audit yang sudah disusun. Yang kelima, penerbitan regulasi tentang tim dan kebijakan audit tahunan. Regulasi yang ditetapkan dalam tahap ini menyangkut tim atau personel yang akan melakukan audit terhadap organisasi sektor publik maupun regulasi dalam menjalankan proses audit. Yang keenam, penerimaan
pelaksanaan regulasi organisasi yang akan diaudit. Kemudian regulasi yang telah diterbitkan tersebut akan diterima oleh lembaga pemeriksa sehingga bisa melakukan proses audit di lembaga atau organisasi sektor publik. Yang ketujuh, survei awal karakter industri atau organisasi yang akan diaudit. Tahapan selanjutnya dalam siklus audit sektor publik ini adalah survei awal terhadap karakter industri atau organisasi yang akan diaudit. Yang kedelapan, pembuatan program audit. Untuk setiap area yang diaudit, auditor harus menyusun langkah-langkah audit yang akan dilakukannya. Yang kesembilan, penerbitan surat tugas audit. Pihak organisasi sektor publik segera mengeluarkan surat tugas kepada lembaga pemeriksa untuk melaksanakan audit. Yang ke-10, pelaksanaan audit keuangan. Dalam melaksanakan audit keuangan, auditor melakukan hal-hal berikut. Yang pertama, menilai pengendalian internal. Yang kedua, melakukan prosedur analitis. Yang ke-11, pembuatan daftar temuan. Setelah melakukan kegiatan pelaksanaan audit, auditor biasanya mendapatkan temuan terkait dengan keuangan klien. Yang ke-12, pembicaraan awal tentang daftar temuan. Berdasarkan temuan-temuan di lapangan, kemudian auditor melakukan pembicaraan dengan pimpinan organisasi sektor publik terkait temuan-temuan tersebut. 13, penyusunan draft laporan hasil pemeriksaan. Setelah hasil temuan hasil auditor dibicarakan atau melakukan cross-check dengan pejabat organisasi sektor publik, auditor kemudian menyusun draft laporan hasil pemeriksaan. Yang ke-14, pembahasan draft laporan hasil pemeriksaan dengan organisasi yang diaudit. Dalam tahapan ini, auditor memastikan apa yang telah disusun di dalam draft laporan hasil pemeriksaan sudah selesai dengan fakta yang terjadi di lapangan. Yang ke-15, penyelesaian laporan hasil pemeriksaan. Setelah melakukan pembahasan draft laporan hasil pemeriksaan dan dipastikan kelengkapan serta kesepakatan mengenai draft tersebut sudah tercapai, kemudian akan dilakukan penyelesaian atau finalisasi draft tersebut menjadi laporan hasil pemeriksaan akhir. Yang ke-16, tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan. Berdasarkan temuan-temuan yang ada di lapangan, auditor melakukan tindak lanjut atau dengan kata lain memberikan rekomendasi perbaikan kepada organisasi sektor publik. Yang ke-17, penerbitan laporan hasil pemeriksaan. Tahapan terakhir dari siklus audit keuangan adalah penerbitan laporan hasil pemeriksaan kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap organisasi yang telah diaudit tersebut. Teknik audit keuangan sektor publik. Yang pertama, prosedur analitis. Prosedur analitis terdiri dari penelitian dan perbandingan hubungan di antara data. Prosedur ini meliputi perhitungan dan penggunaan rasio-rasio sederhana, analisis vertikal atau laporan persentase, perbandingan jumlah yang sederhana dengan data historis atau anggaran, serta penggunaan model matematis dan statistik seperti analisis regresi. Yang kedua, inspeksi. Inspeksi meliputi pemeriksaan yang rinci terhadap dokumen dan catatan serta pemeriksaan sumber daya berwujud. Yang ketiga, konfirmasi. Kegiatan konfirmasi adalah bentuk kegiatan keterangan yang memungkinkan auditor memperoleh informasi secara langsung dari sumber independen di luar organisasi sektor publik yang diaudit. Yang keempat, permintaan keterangan. Kegiatan ini meliputi permintaan keterangan secara lisan maupun tertulis oleh auditor. Yang kelima, perhitungan. Dua aplikasi yang paling umum adalah perhitungan. Yang pertama, perhitungan fisik sumber daya berwujud. Yang kedua, akuntansi seluruh dokumen dengan nomor urut yang telah dicetak. Yang keenam, penelusuran. Dalam penelusuran seringkali disebut penelusuran ulang. Yang pertama, memilih dokumen yang dibuat pada saat transaksi dilaksanakan. Yang kedua,
memastikan bahwa informasi yang diberikan oleh dokumen tersebut telah dicatat dengan benar. Yang ketujuh, pemeriksaan bukti pendukung. Pemeriksaan bukti pendukung meliputi yang pertama memilih ayat jurnal dalam catatan akuntansi. Yang kedua, mendapatkan serta memeriksa dokumen yang digunakan sebagai dasar ayat jurnal tersebut. Yang kedelapan, pengamatan. Pengamatan berkaitan dengan memerhatikan dan menyaksikan pelaksanaan beberapa kegiatan atau proses. Yang kesembilan, pelaksanaan ulang. Salah satu prosedur audit yang penting adalah pelaksanaan ulang, perhitungan dan rekonsiliasi yang dilakukan oleh organisasi sektor publik yang diaudit. Yang kesepuluh, teknik audit berbantuan komputer. Apabila catatan akuntansi organisasi sektor publik dilaksanakan melalui media elektronik, maka auditor dapat menggunakan teknik untuk membantu melaksanakan beberapa prosedur yang telah diuraikan sebelumnya. Yang ke-11, pengujian pengendalian. Terdapat dua jenis pengujian pengendalian. Yang pertama, pengujian pengendalian yang berkaitan langsung dengan keefektifan desain kebijakan. Yang kedua, pengujian pengendalian yang berkaitan dengan keefektifan kebijakan dan prosedur. Yang ke-12, pengujian substansi. Dua kategori umum pengujian substansi, yang pertama prosedur analitis dan yang kedua pengujian terinci. Contoh praktik audit sektor publik di organisasi sektor publik. Yang pertama, pemerintah pusat. Audit atas pemerintah pusat ditunjukkan pada perolehan bukti audit yang cukup dan tepat. Yang kedua, pemerintah daerah. Audit yang diselenggarakan atas kegiatan pemerintah daerah dapat dibagi menjadi audit keuangan dan audit kinerja. Yang ketiga, di Indonesia ada dua jenis LSM. Yang pertama, LSM yang melakukan fungsi contoh masyarakat. Yang kedua, LSM yang melaksanakan program entitas. Yang keempat, yayasan. Contoh pelaksanaan audit atas kontrol pemborongan pekerjaan atau substansi pemerintah kepada yayasan atau badan hukum lainnya. Yang kelima, partai politik. Sama seperti organisasi-organisasi sektor publik lainnya, audit dalam organisasi partai politik juga dibedakan menjadi dua, yaitu audit kinerja keuangan dan audit kinerja non-keuangan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.